Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Manusa Putra, NPM 2375836. Saya dari kelompok 2. Selaku moderator ingin menyampaikan anggota kelompok saya, yaitu ada Diana Manusa Putra, saya sendiri, ada Eja Prastio, Eduardo, dan Dion Saputra. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Eduardo. Untuk Eduardo, dipersilahkan. Konsep hukum, HAM, dan demokrasi Islam. Yang pertama itu ada konsep hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan saksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Yang kedua ada konsep HAM. HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada di dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Ciri-ciri pokok hakikat HAM. HAM tidak perlu diberikan ataupun dibeli ataupun diwariskan. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang fisik, jenis kelamin, ras, agama, ataupun etnis, pandangan politik, asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun semua negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Dari Mansur Fikih 2003. Konsep demokrasi yang dalam Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijaksanaan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam menyebutkan tiga ciri demokrasi Islam, yaitu yang pertama, adanya keterlibatan warga negara rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti di Indonesia ini pemilu. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang keempat, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang kelima, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Yang keenam, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang ketujuh, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang kedelapan, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dan yang kesembilan itu adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk memutuskan pemimpin negara dan pemerintah serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Nah, dan yang terakhir itu adanya pengakuan terhadap perbedaan, keberagaman seperti suku, agama, golongan, dan ras. Oke, terima kasih Edo. Pemaparan materinya selanjutnya akan disampaikan oleh Eja. Di sini saya akan membacakan pembahasan tentang sumber hukum Islam dan fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran artinya bacaan atau qoro'a yukru Qur'anan. Dan yang kedua ada hadis. Menurut para ahli, hadis identik dengan sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, takrir atau ketepatan, sifat, keadilan, tabiat atau watak, dan sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak,
namun menurut bahasa hadis berarti ucapan atau perkataan. Yang ketiga ada ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata istahada yastahidu ijtihidan, yang berarti mengarahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Dan di sini saya akan membacakan tentang fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan satu sama lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika kehidupannya. Setiap individu dan kelompok sosial memiliki kepentingan. Namun demikian, kepentingan itu tidak selalu sama satu sama lain, bahkan mungkin bertentangan. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki 3 orientasi, yaitu 1. Mendidik, 2. Menegakkan keadilan, dan 3. Merealisasikan kemaslahatan. Sedangkan fungsi hukum Islam dirumuskan dalam 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi ibadah. Dalam Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Maka dengan dalil ini, fungsi ibadah tampak paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya. 2. Fungsi amar makruf nahi munkar, atau perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Maka setiap hukum Islam, bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk manusia yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran. Dan yang ketiga, fungsi tanzim wa islah al-ummah, atau orientasi dan rehabilitasi masyarakat. Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi untuk rehabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi zawajir atau penjeraan. Adanya sanksi dalam hukum Islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat, dimaksudkan agar manusia dapat jera dan takut melakukan kejahatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Eja. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Diun Saputra. Untuk Diun, dipersilakan. D. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia. Beberapa kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum Indonesia, yaitu 1. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Peran umat Islam dalam mempersiapkan dan meletakkan dasar-dasar Indonesia merdeka dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tidak disangsikan lagi para kaum muslimin, terutama para ulama. Mereka berkiprah dalam BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Lebih jelas lagi ketika badan ini membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia terdiri dari 9 orang yang semuanya adalah muslim atau para ulama, kecuali 1 orang beragama Kristen. Meski dalam persidangan merumuskan dasar negara Indonesia terjadi banyak pertentangan antar. Mengutip istilah Endang Saifuddin Ansori dalam bukunya Piagam Jakarta, kelompok nasionalis Islamis dan kelompok nasionalis sekuler. Kelompok nasionalis Islamis antara lain KH Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Haji Wahid Hasim, Ki Bagus, dan Abi Kusumo menginginkan agar Islam menjadi dasar negara Indonesia. Sedangkan kelompok nasionalis sekuler di bawah pimpinan Soekarno menginginkan negara Indonesia yang dibentuk itu netral dari agama. Namun akhirnya terjadi sebuah kompromi antara kedua kelompok sehingga melahirkan sebuah rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945.
yang berbunyi: satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat lepas dari keterlibatan tiga pihak atau kepentingan, yaitu kepentingan agama, kepentingan negara, dan kepentingan perempuan. Muhammad Syurai, SHI, dalam tulisannya tanggal 6 November 2010 yang berjudul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa kelahiran Undang-Undang Perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang, bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum. Mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sastroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928, Kongres Perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam. Hal tersebut juga pernah dibicarakan pada Dewan Rakyat Volksraad. Pada tanggal 17 sampai tanggal 18 September, wakil-wakil fraksi mengadakan forum pandangan umum atau RUU tentang perkawinan sebagai jawaban dari pemerintah yang diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973. Pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU perkawinan tersebut. Secara bersama untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dan DPR, diadakan lobby-lobby antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dan fraksi PBB dicapai suatu kesepakatan, antara lain: 1. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah. 2. Sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan. Dan 3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan yang sedang dibahas di DPR segera akan dihilangkan. 3. Lahirnya peradilan agama. Peradilan Islam di Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah peradilan agama telah ada dan dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Peradilan agama ada dan seiring dengan perkembangan kelompok masyarakat di kala itu, yang kemudian memperoleh bentuk-bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan Islam. Hal ini diperoleh karena masyarakat Islam sebagai salah satu komponen anggota masyarakat adalah orang yang paling taat hukum, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Perjalanan lembaga peradilan agama hingga era satu atap ini mengalami pasang surut dan tantangan yang sangat berat, baik secara kelembagaan maupun secara konstitusial. Oke, untuk Diun terima kasih telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya itu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama yaitu konsep hukum. Hukum adalah aturan yang terdiri dari aturan dan sanksi yang dirancang untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga keamanan dan mencegah kekacauan.
Yang B yaitu konsep HAM, hak-hak dasar manusia yang diakui secara universal oleh semua orang, dimiliki sejak janin dan setelah lahir atau kodrat. Yang ketiga yaitu konsep demokrasi Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik melalui sistem demokrasi. Yang selanjutnya yaitu C, sumber-sumber hukum dalam Islam. Ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang keempat yaitu yang D, ada fungsi hukum dalam Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama itu fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, fungsi zawajir atau penjeraan. Yang keempat itu fungsi tanzim wa islah al-ummah. Yang E yaitu kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tentang perkawinan untuk meningkatkan eksistensi pengadilan agama. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.